Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Walikrom dari kelas Standar Industri di SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai VPN tunneling. Adapun daftar materi pada video kali ini meliputi konsep VPN tunneling, EOIP, studi kasus 1, IBTP, studi kasus 2, LTTP, studi kasus 3, PBPOI, dan studi kasus 4. Konsep VPN tunneling itu sebuah teknologi yang menciptakan jalur komunikasi private dan terinskripsi di dalam infrastruktur jaringan publik seperti internet. Tunneling disebut sebagai penerowongan karena teknologi ini membungkus atau encapsulating paket data pribadi menggunakan protokol tambahan agar data tersebut dapat melewati jaringan publik dengan aman tanpa bisa dibaca oleh pihak luar. Cara kerjanya, yang pertama, mengambil paket data asli. Misalnya paket IP private lalu membungkusnya ke dalam payload protokol tunneling seperti L2TP atau IPsec. Paket tersebut dikirim melalui jaringan publik sehingga mencapai titik akhir terowongan atau endpoint. Titik akhir akan membuka bungkus tersebut atau decapsulation dan meneruskan paket data asli ke jaringan tujuan. Fitur keamanan tambahan. Selain enkapsulasi, banyak implementasi VPN yang menerapkan enkripsi dan mekanisme autentikasi. Hal ini memastikan paket data tidak dapat dibaca atau dimodifikasi oleh pihak ketiga, sehingga komunikasi jarak jauh tetap aman meskipun dilakukan melalui internet. Berikut adalah mekanisme dan komponen tunneling. Ada enkapsulasi atau encapsulation, yaitu proses membungkus paket data asli ke dalam paket data baru. Ini menyembunyikan alamat asli klien dan menggantinya dengan alamat IP server VPN. Selanjutnya ada enkripsi atau encryption. Data di dalam terowongan akan disandikan menggunakan algoritma kriptografi seperti AES-256. Jadi, jika data disadap di tengah jalan, peretas hanya akan melihat kode acak yang tidak berarti. Selanjutnya ada protokol tunneling. Itu aturan yang digunakan untuk membangun terowongan. Contoh populernya meliputi PPTP, yaitu protokol yang cepat tetapi kurang aman. Lalu ada L2TP atau IPsec, itu lebih aman. Dan OpenVPN atau Wired Guard, yaitu standar keamanan modern yang sangat cepat dan modern. Lalu ada titik ujung atau endpoint. Terowongan memiliki dua titik utama, yaitu perangkat klien seperti PC atau HP sebagai pintu masuk dan server VPN sebagai pintu keluar menuju internet atau jaringan kantor. Autentikasi. Sebelum terowongan terbentuk, server akan memverifikasi identitas klien untuk memastikan hanya pengguna sah yang bisa mengakses jalur privat tersebut. Ya, ada jenis-jenis VPN. Pertama ada site-to-site VPN, itu menghubungkan dua jaringan berbeda melalui internet. Contohnya, kantor besar dengan kantor cabang. Kelebihan, stabil untuk komunikasi antar kantor, dan dapat menghubungkan banyak perangkat sekaligus. Di sini ada Remote Access VPN, digunakan pengguna untuk mengakses jaringan kantor dari lokasi yang jauh. Contohnya, karyawan yang bekerja dari rumah. Kelebihannya itu fleksibel dan dapat diakses dari mana saja. Selanjutnya ada Client to Site VPN. Klien langsung terhubung ke server VPN, biasanya menggunakan PPTP, FTTP, atau OpenVPN. Terdapat beberapa protokol VPN tunneling, yaitu EOIP, PPTP, L2TP, dan PPPoE. EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol eksklusif atau proprietary dari mikrotik yang berfungsi untuk menciptakan terowongan atau tunnel Ethernet di atas koneksi IP.
Berbeda dengan VPN biasanya bekerja di layer ketiga atau routing, EOP bekerja di layer 2 atau data link. Yang berarti protokol ini mampu menjembatani atau melakukan bridging dua jaringan lokal yang terpisah secara geografis. Sehingga seolah-olah keduanya terhubung dalam satu kabel fisik atau satu switch yang sama. Dengan EOIP, perangkat di kantor A dapat berkomunikasi dengan perangkat di kantor B menggunakan satu segmen IP LAN yang sama, tanpa perlu melalui proses routing yang rumit. Pengertian, tunneling layer kedua yang membawa frame Ethernet lewat IP sering dipakai di router OS mikrotik. Bekerja dengan membuat EOIP interface di kedua ujung dengan remote IP dan tunnel ID. Frame Ethernet dibungkus ke payload IP dan dikirim. Ujung lain akan mendekapsulet dan melepasnya ke jaringan LAN. Kelebihannya transparan untuk layer 2 dan mudah di-bridge. Kekurangan umumnya tanpa inskripsi, sehingga dan menambah overhead. Broadcast bisa membebani link, tidak cocok langsung lewat internet tanpa lapisan keamanan tambahan. Yang kita akan melakukan studi kasus satu, yaitu menghubungkan router di kantor pusat dengan router di kantor cabang menggunakan EOIP. Nah, kita ke Pinet Lab-nya terlebih dahulu dan kita akan membuat topologi seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan membuka masing-masing router dan mengganti hostname. Kita lakukan hal sama di router cabang. Kita ketikkan system identity set name. Bentar. Selanjutnya kita akan hubungkan Pinet Lab dengan command prompt. Lalu kita run as administrator. Yang pertama kita masukkan IP internet dari Pinet Lab. Sini saya akan menggunakan mas 255.255.255.0. Dan masukkan IP dari Pinet Lab-nya. Selanjutnya adalah kita masuk ke Pinet Lab, dan kita akan lakukan IP address screen di masing-masing router agar kita mengetahui alamat IP-nya. Selanjutnya kita cek. Nah, di sini ya router pusat menggunakan IP DHCP client dan router cabang juga menggunakan IP DHCP client. Sini kita akan menghapusnya saja. Dan kita lakukan hal yang sama di router pusat.
Tapi untuk di router pusat ini kita akan melakukannya melalui command prompt saja di pNetLab. Dengan cara kita ketikkan IP, lalu kita print terlebih dahulu. Di sini kan ada, kita akan remove dengan command remove 0. Lalu kita coba print lagi, ini sudah tidak ada. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat IP address, IP root, dan IP DNS secara statik di router pusat dan router cabang. Kita mulai dari router pusat terlebih dahulu. Lalu kita masukkan komen IP address. Kita masukkan perintah add address dan masukkan alamat IP dan kita pilih interface. Ini untuk membuat IP address secara statik. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat IP address secara statik. Kita lanjut untuk membuat IP root atau default root. Kita ketikkan add gateway. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat default gateway. Lalu kita masuk ke IP DNS dan kita buat IP DNS dengan ketikkan set server 8.8.8.8. Lalu kita coba print dan di sini sudah berhasil. Kita lakukan yang sama di router cabang. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat IP address dan default root dan IP DNS secara statik. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi EOIP di masing-masing router. Nah, kita pergi ke router pusat terlebih dahulu dan kita coba login ulang. Selanjutnya kita akan pergi ke interface, lalu kita buat interface baru EOIP tunnel. Saya akan namakan EOIP itu cabang. Lalu untuk IP remote address-nya kita isi IP dari router cabang yaitu 10.0.137.20. Nah, kita enter. Mohon maaf. Di sini kita harus mengisi tunnel ID yang akan disamakan dengan router cabang. Di sini kita pilih 1000 saja. Lalu kita enter. Lalu kita apply. Selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama di router cabang.
Pertama kita ke interface, lalu kita buat baru, buat EOIP tunnel, lalu kita ganti namanya menjadi EOIP to pusat. Lalu remote address-nya kita masukkan alamat dari router pusat. Dan tunnel ID-nya kita samakan dengan router cabang. Kita apply dan oke. Dan kita akan melakukan pengujian dengan ping ke router pusat dengan cara memasukkan alamat dari router pusat. Dengan cara kita ping ke router pusat, kita masukkan alamat IP-nya dan kita enter. Dan di sini sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat bridge untuk menghubungkan VPC. Kita pergi ke router pusat terlebih dahulu. Kita pergi ke bridge dan kita buat baru. Sini namanya saya akan gunakan bridge EOIP. Kita apply. Kita pergi ke port. Kita buat baru. Untuk interface kita pilih yang mengarah ke client atau Ether 2, kita apply dan oke. Lalu kita buat baru yang mengarah ke interface EOIP. Kita lakukan hal yang sama di router cabang. Mohon maaf, kita buat terlebih dahulu bridge-nya. Di sini saya akan menggunakan nama yang sama yaitu bridge EOIP. Lalu kita ke port, kita akan buat baru, kita buat yang mengarah ke client atau ke Ether 2. Ini kita buat yang mengarah ke EOIP. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat VPC ini mempunyai IP statik. Dengan cara pertama, kita buka Inetlab, lalu kita masuk ke VPC, ke terminal di VPC, lalu kita ketikkan IP 192.168 titik, saya akan menggunakan titik 3, maaf, titik 10 titik 3 dengan prefix 24. Lalu kita buat gateway juga 192.168 titik 10 titik 1. Ya sudah berhasil, kita lakukan yang sama di VPC 2. Selanjutnya adalah kita akan konfigurasikan IP untuk mengarah ke client atau mengarah ke Ether 2. Kita masukkan alamat IP yang di sini saya akan gunakan 192.168.10.2 prefix 24. Maka selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi NAT agar VPC bisa internetan.
kita konfigurasikan IP NAT di masing-masing router. Lalu kita akan buat gateway di terminal masing-masing VPC dan membuat IP DNS. Karena kita sudah membuat IP gateway-nya, di sini kita akan membuat IP DNS-nya saja dengan IP DNS 8.8.8.8. Lalu kita akan show IP untuk melihat apakah sudah sama. Di sini sudah ada IP address, gateway, dan DNS. Ini kita lakukan hal yang sama. Lalu kita coba ping ke internet. Di VPC 1 berhasil. Kita coba di VPC 2. Nah, di sini juga berhasil. Maka dengan ini, kasus 1 atau menghubungkan router pusat dengan router cabang menggunakan EOIP sudah selesai. Setelah studi kasus 1 selesai, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol. Itu sebuah protokol tertua yang paling sederhana dan paling sering digunakan untuk menciptakan jalur si aman di atas jaringan publik. Dikembangkan oleh konsorsium yang dipimpin oleh Microsoft. Protokol ini bekerja dengan cara membungkus paket data PPP atau Point to Point Protocol ke dalam paket IP menggunakan teknologi enkapsulasi atau Generic Routing Encapsulation. Karena sifatnya yang ringan dan sudah terintegrasi secara bawaan di hampir semua sistem operasi Windows versi lama, PPTP sempat menjadi standar utama bagi pengguna rumahan yang dan bisnis kecil untuk mengakses jaringan laptop dari jarak yang jauh. Memiliki kelebihan mudah dikonfigurasi dan klaim bawaan yang banyak di OS lama, serta memiliki kekurangan keamanan yang lemah, itu banyak salah kripto dan tentang intercept atau hijack. Sebaiknya dihindari untuk traffic yang sensitif. Selanjutnya ada studi kasus 2, yaitu menghubungkan router di kantor pusat dengan router di kantor cabang menggunakan PPTP. Nah, kita ke ini terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan topologi yang tadi masih sama, teman-teman. Tapi di sini kita akan melakukan persiapan dengan menghapus semua konfigurasi yang telah kita lakukan, kecuali IP di Ether 1 dan IP firewall NAT. Setelah menghapus semua konfigurasi, pertama kita akan membuat IP address yang mengarah ke klien. Terlebih dahulu kita lakukan di router pusat dan di router cabang. Kita akan membuat atau mengkonfigurasi ulang, dan di sini kita akan memakai alamat IP yang berbeda. Sini saya akan menggunakan alamat IP 192.168
1.1 dengan prefix 24. Lalu kita lakukan hal yang sama di router cabang. Kita buat IP yang mengarah ke klien. Saya akan menggunakan IP 192.168.2.1 dengan prefix 24. Sini kita akan mengkonfigurasikan IP dan jenis server di masing-masing router. Terus kita pilih yang ke arah klien di router 2, lalu kita next saja. Dan pastikan DNS servernya 8.8.8.8. Lakukan hal yang sama di router pusat. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan request IP DHCP di masing-masing VPC. Untuk request IP DHCP, kita ketikkan IP DHCP. Di sini, VPC 1 sudah mendapatkan IP DHCP, dan VPC 2 juga sudah. Selanjutnya adalah kita akan konfigurasi TCP/IP. Pertama, kita akan aktifkan TCP/IP server terlebih dahulu. Lalu sini kita akan membuat profilnya. Sini saya akan menggunakan nama TCP/IP Eric dengan password 888. Servisnya kita pilih TCP/IP. Untuk profil kita bilang default. Dan di sini kita akan masukkan remote address dan local address. Untuk local address-nya itu akan berguna sebagai IP tunnel. Di sini saya akan menggunakan 10.10.10.1 dan remote address berguna sebagai alamat IP client. Lalu kita akan menghubungkan router cabang ke PPTP. Untuk connect to kita masukkan alamat IP dari router pusat. Usernya kita masukkan di PPTP Eric dan masukkan juga passwordnya. Profilnya jangan lupa kita pilih info. Lalu kita apply dan oke. Jika ada tulisan merah itu tidak bukan berarti tidak berhasil, tapi ini menandakan protokol ini tidak aman. Tidak aman. Lalu kita cek apakah sudah berhasil terkoneksi dengan kita membuka Active Connected atau Active Connection. Untuk membuka ini hanya bisa dilakukan di router pusat. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan default route secara statik yang mengarah ke klien. Terus di router pusat kita masukkan alamat klien di router cabang. Dengan gateway 10.10.10.2. Lalu kita lakukan hal yang sama di router cabang.
Untuk router cabang, biasanya adalah alamat IP klien di router pusat. Dan gateway-nya adalah 10.10.1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dengan lakukan ping. Pertama kita akan ping dari masing-masing divisi. Di divisi 2 kita akan lakukan ping ke alamat IP divisi 1. Lakukan hal yang sama di divisi 1. Kita coba ping ke internet. Maaf, di sini saya salah. Dan di sini untuk ping ke internet juga sudah berhasil. Dan di divisi 2 juga berhasil ping ke internet. Maka dengan ini studi kasus 2 sudah selesai. Kita berhasil menghubungkan router pusat dan router cabang menggunakan VPTP. Setelah studi kasus 2 sudah selesai, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu L2TP. L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol adalah protokol tunneling yang merupakan hasil pengembangan dari penggabungan dua teknologi lama, yaitu L2F milik Cisco dan PPTP milik Microsoft. Berbeda dengan PPTP yang memiliki sistem keamanan sendiri, L2TP murni hanya berfungsi sebagai penerus tanpa menyediakan enkripsi atau kerahasiaan data sama sekali. Oleh karena itu, dalam implementasi praktisnya, L2TP hampir selalu dipasangkan dengan protokol keamanan IPsec atau Internet Protocol Security untuk menciptakan koneksi VPN yang sangat aman, stabil, dan dapat diandalkan untuk kebutuhan profesional. Memiliki kegunaan untuk menghemat VPN yang membutuhkan kompatibilitas dan keamanan menengah ke atas. Kelebihannya itu, kombinasi tunneling layar kedua dan keamanan IPsec yang didukung masih kurangnya overhead ganda dan konfigurasi data transversal bisa lebih rumit. Untuk topologi di sini saya masih menggunakan topologi sebelumnya. Kita langsung saja akan melakukan konfigurasi L2TP di router pusat terlebih dahulu. Sebelum melakukan konfigurasi, jangan lupa hapus semua konfigurasi yang sudah kita lakukan, kecuali IP DHCP server, dan firewall NAT. Pertama, kita ke PPP, lalu kita ke interface, lalu kita ke L2TP server, lalu kita enable, dan use IPsec-nya kita yes. Dan untuk di IP secret-nya, kita haruskan secret. Kita apply. Dan oke. Lalu kita ke secret. Kita new, buat baru. Jadi untuk namanya saya gunakan L2TP saja. Dengan password 888. Dan service L2TP. Local address di sini saya akan menggunakan 172.16.1.1. Dan remote address-nya 172.168.1.1. Kita apply dan oke. Nah, kita akan bukan L2TP di router cabang. Nah, cara pergi ke PPP, ke interface, dan new, lalu kita ke L2TP client, lalu kita ke dial out.
kita connect to, kita masukkan IP dari terpusat. Ke user kita masukkan yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa passwordnya. Untuk profile kita pilih default encryption. Lalu kita apply dan oke. Oke, kita cek di router pusat apakah sudah terkoneksi. Nah, pergi ke PPP dan ke update connection. Nah, di sini sudah terhubung atau sudah tersambung. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengujian. Kita akan lakukan pengujian di router cabang. Kita akan melakukan ping ke local address dari router pusat. Di sini kita sudah berhasil ping, yang berarti kita sudah berhasil terhubung dengan router pusat melalui L2P. Nah, selanjutnya adalah kita akan konfigurasikan gateway di masing-masing router. Nah, kita akan mulai di router pusat. Kita buka IP, kita pilih routes. Dan untuk di sini ke untuk DST address kita masukkan IP client dari router client. Dan gateway-nya kita masukkan dari remote address, yaitu 172.16.2.1. Kita apply dan oke. Lalu kita lakukan hal yang sama di router cabang. Pertama kita pergi ke IP, kita ke routes, dan karena sini belum ada, kita buat new. Untuk DST address-nya kita masukkan IP client di router pusat. Jangan lupakan sertakan prefix. Lalu untuk gateway-nya kita pakai local address dari L2TP tadi. Enter. Saya selalu masukkan alamatnya. Nah, harusnya yang benar seperti ini. Karena kita akan terhubung dengan klien di router pusat. Apply dan oke. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan cara ping ke masuk terlebih dahulu saja. Kita buka salah satu PVC. Kita pastikan dia sudah memiliki IP dengan show IP. Lalu kita akan coba ping ke PC1. Tapi kita buka terlebih dahulu PC1-nya. Kita lakukan hal yang sama, show IP. Ini juga sudah bisa. Kita akan melakukan ping dari PC1 ke PC2. Di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sebaliknya, yaitu ping dari PC2 ke PC1. Di sini juga sudah berhasil untuk ping. Lalu kita coba trace ke alamat IP PC1.
Nah, di sini bisa kita lihat untuk jalurnya. Nah, teman-teman di sini studi kasus 3 sudah selesai. Itu kita menghubungkan router pusat dan router cabang menggunakan L2TP. Nah, kita sudah selesaikan studi kasus 3. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan pergi ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah PPOE atau Point to Point Protocol over Internet. Adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk membungkus paket data PPP di dalam PKI atau Frame Internet. Protokol ini menggabungkan fitur interaksi langsung dari koneksi point-to-point seperti autentikasi dan enkripsi dengan infrastruktur Ethernet yang mampu menangani banyak penggunaan sekaligus. Dalam dunia telekomunikasi, PPPoE menjadi standar emas yang digunakan oleh penyedia layanan internet untuk memberikan akses koneksi kepada pelanggan melalui modem atau antena. Karena memungkinkan ISP untuk mengelola identitas pengguna secara individual dalam satu kabel fisik yang sama. Memiliki kelebihan mendukung autentikasi tertentu, accounting, integrasi PPP features di atas internet, kekurangan overhead framing, pengurangan MTU, manajemen session diperlukan. Tidak ideal untuk bridging full layer kedua tanpa adaptasi. Ya, kita akan melakukan studi kasus keempat, yaitu menghubungkan router ISP dengan router kita menggunakan PPOE. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengubah topologi menjadi seperti gambar ini, di mana kita akan memutuskan hubungan dari router cabang ke internet. Nah, ini kita geser, dan yang ini kita ganti nama menjadi router Eric. Yang itu bisa kita ganti nama menjadi router ISP. Lalu kita hubungkan router ISP dengan router Eric. Kita geser-geser dulu saja. Kurang lebih kita akan membuat ini seperti ini. Lalu ini yang akan jadi PPPoE server dan ini akan jadi PPPoE client. Kita geser saja semua. Nah, di sini kita juga perlu melakukan beberapa persiapan. Seperti yang pertama, kita ubah identity dari masing-masing router. Pertama kita ke sistem identity, lalu kita set name. Yang ini menjadi router ISP. Lalu kita lakukan hal yang sama di router Eric. Pertama kita ke sistem identity, set name, router Eric. Selanjutnya kita akan enable Romon di masing-masing router dengan pergi ke Romon, set
Enable sama dengan yes. Kita lakukan hal yang sama di router ISP. Kita pergi ke tool, close. Kita hapuskan saja dulu di sini. Langkah pertama, kita akan menghapus semua konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Kita pasang ke PPP. Kita hapus. Yang ini kita akan install, kita apply dan oke. Lalu kita pergi ke Secret, kita hapus. Lalu kita buka baru dan connect to Roamon. Kita masuk ke Roamon router Eric. Dan kita lakukan hal yang sama, kita hapus semua konfigurasi kita. Terus kita menghapus semuanya, kita akan melanjutkan dengan mengkonfigurasi PPOE server. Interface-nya kita pilih ke Ether 2 dan namanya kita di sini gunakan service PPOE saja. Jangan lupa centang yang enable, lalu kita apply dan oke. Selanjutnya adalah kita buat username dan password di secret. Kita akan new. Saya gunakan nama PPOE Eric dengan password 888. Dan di sini saya akan gunakan service PPOE dan local address-nya di sini saya akan menggunakan 192.168.1.1 dan remote address-nya 192.168.1.2. Lalu kita apply dan oke. Kita akan lakukan konfigurasi PPOE client di router Eric yang sebagai klien. Dan kita ke PPP, kita ke interface, kita ke new PPOE client, kita dial out user, kita masukkan PPPOE Eric, passwordnya 888. Jangan lupa use with DNS, apply dan oke. Jika sudah terkoneksi dan sini sudah terkoneksi, lalu kita akan melakukan pengujian di router Eric dengan ping ke router ISP 192.168.1.1. Ini sudah berhasil. Kita coba-coba ping ke internet. Kita bisa. Saya juga bisa. Kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya. Kita akan mengkoneksikan VPC dengan
bridge dengan menggunakan bridge. Nah, kita ke putar tarik, lalu kita ke bridge, kita buat baru. Di sini saya akan gunakan nama bridge-nya adalah bridge PPPoE. Kita apply, kita ke port, lalu kita buat untuk ether yang terhubung ke klien di 2 dan 3. Terus 3, dan setelah itu kita akan pergi ke IP address. Kita lihat apakah sudah ada di sini. Ini sudah ada interface-nya PPPoE. Lalu kita buat IP address baru dengan interface bridge. Kita akan buat IP untuk bridge-nya. Sini saya akan menggunakan 10.30.30.1 dan prefix 24. Kita apply dan oke. Selanjutnya kita akan pergi ke IP dan DHCP server. Di sini kita akan membuat DHCP server yang baru. Untuk interface kita pilih yang bridge. Kita next, 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 dan next. Jangan lupa pastikan DNS-nya sudah terisi ya. Lalu selanjutnya kita akan lakukan request IP DHCP di masing-masing VPC. IP DHCP. Lalu kita coba show IP. Di sini dia sudah mendapatkan IP dari bridge-nya 10.30.30.253 dan dia juga sudah ada DNS dan gateway-nya. Kita lakukan hal yang sama di VPC 1. Kita IP DHCP. Kita coba show IP. Ini sudah berhasil. Maaf, di sini kita PPT-nya terbalik. Kita akan konfigurasi NAT agar klien bisa terhubung ke internet. Nah, kita ke IP, lalu kita ke firewall, dan kita ke NAT. Kita buat edit yang ini saja, hapus saja. Kita buat baru, dan kita pilih out interface-nya menjadi yang bridge. Kita pilih action, match curate, apply, dan oke. Lalu selanjutnya kita akan mencoba ping ke internet melalui VPC client. Kita coba ping. Teman-teman di sini sudah berhasil untuk ping ke jaringannya atau ping 88. Di sini tadi saya menemukan masalah, yaitu untuk di firewall di router client kita itu out interface-nya kita pilih yang PPPoE out 1. Oke, kita kembali lagi. Kita coba ping di router client. Kita coba ping. Hasil sudah bisa, sudah berhasil. Kita coba di VPC 2 juga. Kita coba ping ke internet. Di sini juga sudah berhasil.
Pada dengan ini, studi kasus cepat sudah selesai. Itu kita studi kasus mengenai PPO. Cukup sekian pembahasan materi pada video kali ini. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.